Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Pagi ini, saudara-saudara, saya membagi firman Tuhan Injil Lukas pasal 6 ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kisah pemanggilan ke-12 rasul dalam versi Injil Lukas menempatkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, tetapi Dia adalah Allah Tuhan yang tidak pernah mau sendirian. Dia mau mencari sahabat-sahabat menemani Dia membangun relasi. Inilah keberadaan kehidupan yang sesungguhnya, bahwa Allah mengajari kita tentang pentingnya kita memulai kehidupan dengan relasi-relasi di sekitar kita. Di dalam teks disebutkan bahwa Dia memilih 12 orang. Siapa orang-orang itu? Nama-nama mereka kita tahu, mulai dari Simon sampai dengan Yudas, Simon yang kemudian menjadi Kefas, Yudas yang kita tahu sebagai pengkhianat. Pemilihan mereka sebagai rasul dalam bahasa Yunani berarti yang diutus. Mereka menjadi murid khusus, tapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Uniknya, saudara-saudara, mereka yang dipilih adalah orang-orang biasa sama seperti saya dan saudara. Mereka bukan orang-orang yang kaya, mereka bukan orang-orang yang terkenal. Mereka juga secara status sosial bukan orang-orang yang berpengaruh. Mereka hanya nelayan, kadang juga orang berdosa, pemungut cukai. Tetapi saudara melihat bahwa dari orang-orang biasa ini, Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa dunia bisa diubah dari komitmen dan kemauan orang-orang biasa sama seperti saya dan saudara. Jadi relasi yang baik akan menolong saya dan saudara untuk melakukan berbagai perubahan. Mereka juga, saudara-saudara, datang dari karakter yang berbeda, latar belakang berbeda, dengan keberadaan yang berbeda. Bisa jadi berangkat dari keluarga-keluarga yang berbeda. Angka 12 menunjuk kepada suku, bisa juga berarti bangsa. Untuk seluruh bangsa, bisa untuk suku Israel secara khusus 12 suku. Tetapi juga ini menunjuk pada karakter dan bagaimana kombinasi yang indah ini mau menuntun kita untuk melihat bahwa gerakan perubahan tidak bisa dilakukan oleh kita seorang diri. Relasi-relasi yang datang sebagai satu bentuk kolaborasi kehidupan harusnya menuntun kita. Kita tidak boleh menutup diri. Hari ini, saudara, konsep hidup menutup diri itu tidak akan pernah menolong kita. Bayangkan dalam masa-masa COVID ini, jika semua hal diurus sendiri oleh pemerintah, maka semua pasti akan kesulitan. Baik gereja, baik banyak lembaga lain, baik kita yang berbeda, pemerintah, baik provinsi, kota, kabupaten. Jika semua saya dan saudara bergandeng tangan, maka kita akan melewati masa-masa yang sulit ini. Keindahan dari teks kita adalah tujuan yang jelas. Relasi dibangun untuk satu tujuan yang jelas. Sebab relasi yang dibangun untuk sekedar say hello, untuk sekedar sapaan biasa adalah relasi yang sangat manusiawi. Tetapi relasi yang dibangun dengan tujuan-tujuan yang penting, tujuan-tujuan yang jelas, akan membuat kita sampai pada titik untuk melakukan perubahan di mana saja. Para rasul yang diutus itu tergambar dari bagaimana Tuhan mengubah karakter-karakter biasa menjadi luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa sebenarnya Tuhan juga memilih mengutus saya dan saudara secara khusus, baik peran sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak. Kita diberikan peran-peran itu untuk kita menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Seorang suami yang bijaksana akan menyadari bahwa dirinya bukan kebetulan ada dalam peran. Demikian pula istri. Sapaan terhadap istri bukan hanya sekedar sapaan teman hidup, tetapi istri adalah sahabat yang memiliki kemuliaan
Sebab dari peran seorang istri, rumah tangga akan terbentuk, generasi-generasi akan terlatih dengan baik. Kita mesti menyadari keistimewaan kita. Rasul itu yang ada hanya 12, kemudian Paulus mendapat peran rasul secara spesifik, khusus, tetapi bukan jabatan yang paling utama. Peran hidup saya dan saudara yang paling utama. Anak-anak Tuhan membangun relasi yang indah karena dia menyadari bahwa dia harus melanjutkan misi kehendak Tuhan di bumi ini. Bahwa pengutusan tidak pernah selesai. Bahwa panggilan hidup kita di mana saja tidak pernah berakhir. Dalam peran sekecil apapun, itulah kesaksian hidup saya dan saudara. Tuhan mengajari kita, meminta kita untuk menghayati keberadaan diri. Saya dan saudara tidak hadir secara kebetulan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipanggil untuk melanjutkan karya Allah di tengah dunia ini. Dimanapun kita berada, wujudkanlah kehendak Allah bagi dunia. Sadarilah bahwa kita penting dan jadilah orang-orang yang membanggakan Tuhan. Dengan karakter yang berbeda, kita tetap anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk memahami arti penting peran kami dalam hidup ini. Amin.